Oke, sesuai dengan pertemuan, ini saya ulangi lagi sedikit ya. Sesuai dengan pertemuan kita di 2 minggu lalu, hari ini kita akan melihat bagaimana penerapan desain pattern di Android. Ada 2 section di dalam materi kali ini. Ada section untuk desain pattern utama, yaitu MVC, MVP, dan MVVM. Di section yang kedua, nanti teman-teman akan bisa melihat desain pattern yang bisa digunakan langsung di Android, dan kegunaannya itu untuk apa kalau dalam hal kasus domain teknologi Android. Nah, materi kali ini akan dibawakan oleh Mas Ajis, dan Mas Ajis nanti akan mendemokan juga, dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti demonya, dan ini sudah saya rekam, jadi nanti teman-teman kalau ada yang ketinggalan bisa mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Mas Ajis. Dan untuk challenge-nya, nanti ada challenge, Mas Ajis sudah membuat sebuah project dalam bentuk MVC, teman-teman diminta nantinya merubah bentuk MVC tersebut menjadi MVVM dan MVP. Dia akan ada 2 project nanti di sana. Oke, sudah siap ya Mas Ajis ya? Masih di mute Mas kayaknya Mas. Masih mute, masih mute. Oke, siapa? Oke, silakan dimulai saja. Udah stay calm aja. Yang lain kalau ada yang ada yang mau mengikuti nggak di sini? Please raise hand, coba reaction. Coba raise hand, saya pengen tahu ada yang mau ikut nggak live codingnya. Kalau ada yang ikut live coding, nanti Mas Ajis akan menyesuaikan tempo atau pace dari demonya. Ada yang mau ikut? Oh, ada Pak. Oke, Wisnu, oke, sip. Nanti pace-nya pelanin aja ya Mas Ajis, ya maksudnya perlahan. Ini yang lain berarti nggak nurut di persiapannya ya, harus nyiapin apanya, nggak mencoba ya, itu sudahlah, aku nggak mau komen lagi. Silakan aja Mas Ajis dimulai langsung. The time is yours. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini saya akan bawakan materi terkait tentang desain pattern di Android dari desain pattern yang telah dibahas sebelumnya, recreational, behavioral, sama mungkin bisa bantu saya, recreational, behavioral, dan Structural. Oke, baik. Nah, yang pertama ini ada desain pattern builder. Salah satu implementasinya itu adalah ketika ingin di Android itu maksudnya ya udah menyiapkan desain pattern terkait untuk menampilkan alert dialog. Nah, cara Android itu ngasih desain pattern-nya itu pakai builder untuk yang ini alert dialog. Jadi kita panggil saja alert dialog builder. Di sini itu maksudnya konteks ya buat teman-teman yang udah sering ngodingan di Android. Nah, kita suruh title-nya untuk menampilkan kata-kata yang kita mau, kita set message-nya untuk menampilkan kata-kata yang kita mau juga. Lalu untuk negatif button itu yang sebelah kiri dan positif button yang kanan. Ketika semuanya sudah di-set, kata-katanya mau apa, terus apa yang akan dilakukan ketika tombolnya diklik, lalu panggillah show. Nah, ketika show itu dipanggil, semua hal yang akan ditampilkan, akan dilakukan oleh library alert dialog ini akan dieksekusi untuk menampil ke layar. Dan kita nggak perlu tahu bagian dalamnya itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah, itu salah satu desain pattern builder untuk membuat pop-up konfirmasi. Lanjut, penggunaan Facet untuk memanggil endpoint books. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang udah sering ngoding Android mungkin kenal sama library yang namanya Retrofit. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang suka ngoding JavaScript mungkin kenal sama namanya Promise atau Axios. Nah, jadi library ini digunakan untuk memanggil web service yang ada di luar sana, bisa itu HTTP method get, HTTP method post. Nah, setelah di sini juga sebenarnya retrofit pakai desain pattern builder, namun ketika pemanggilan interface books API itu kan ada fungsi yang dipanggil tuh create. Nah, fungsi create ini akan membuat objek retrofit dengan interface books API yang di mana kita tuh bisa memanggil semua fungsi-fungsi retrofit yang tersedia di sana. Jadi kita nggak perlu tahu juga di belakangnya sebenarnya kayak gimana sih. Ada contohnya juga. Nah, lanjut. Nah, di dalam kali ini saya kasih contohnya langsung di tampilannya.
Nah, penggunaan observer dan adapter pattern pun digunakan loh, teman-teman, dalam menampilkan list. Ketika datanya berubah, observer itu ikut berperan serta di dalam sana, dan untuk menampilkan data-data yang terdaftar di sana yang berulang, Recycle View memanfaatkan desain pattern adapter. Nah, selain tiga contoh yang tadi saya berikan, ada juga app architecture pattern. Application architecture pattern ini mempunyai tujuan tersendiri, yaitu memisahkan kelas tanggung jawab untuk antarmuka, proses bisnis, dan manajemen data. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah terkait tampilan, langsung aja cek di antarmukanya, apakah benar tampilannya ingin mengubah teks gitu misalnya, atau menampilkan sebuah pop-up di kelas antarmuka. Kalau misalnya salah di perhitungan, cek aja di proses bisnis, apakah perkalian pertambahannya salah. Nah, oke, baik. Mari kita breakdown semuanya. Yang pertama itu ada model ya. Nah, si modelnya itu memiliki tanggung jawab yang difokuskan untuk penanganannya terhadap data. Misalnya kali ini ada kelas Celsius, ini menampung data nilai si Celsiusnya dan mengkonversi nilainya entah itu ke Reaumur atau Fahrenheit. Kalau misalnya pengen ditambah ke Kelvin misalnya, ya tinggal ditambah saja fungsinya di model si Celsius ini, tuh Kelvin misalnya. Lanjut di view. Nah, di view-nya ini kelas yang memiliki tanggung jawab hanya untuk mengurusi terkait antarmuka, bisa itu menampilkan nilai yang diterima oleh model, menampilkan nilai yang diterima oleh si controller, ataupun mengatur bagaimana user berinteraksi dengan tampilannya itu. Lanjut, yang controller, presenter, atau view model. Nah, sebagai catatan, mungkin teman-teman pernah ikut workshop atau seminar, ada yang bilang M5 whatever. Nah, sebenarnya yang banyak divariasinya itu di sininya, di controller, presenter, atau view modelnya. Secara umum sebenarnya kelas ini tuh sebagai jembatan antara view dan model. Misalnya, ketika usernya ini menginputkan sesuatu dan memencet tombol aksinya, nilai yang ada di view itu dikirimkan ke controller. Nah, dari gitu si nilainya itu diberikan ke model untuk dikalkulasikan. Bagaimanapun proses bisnisnya ada di model. Nah, setelah nilainya dapat dari model pun dikirimnya ke presenter, lalu presenter akan memanggilnya memberikan nilainya ke view. View, tolong dong tampilin nilai Celsius ini udah dibuat loh sama si model, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari MVP, MVC, ataupun MVVM? Yang paling ketara itu adalah di keterkaitannya. Misalnya di MVC ini, kalau misalnya kita throwback ke slide yang tadi, sebenarnya MVC kan controller dependent ke model dan dependent ke view. MVP pun, kalau MVP, view-nya dependent ke presenter, modelnya dependent ke presenter, enggak, sorry. Kalau presenter dependent ke model dan nilai dari model diberikan ke presenter. Kalau MVVM dia cukup straightforward ya, ketika nilai modelnya dikirim dapat nilai dari model langsung dikirim ke view model, dan view model bisa ngirim ke view. View-nya butuh view model, tapi view model tuh nggak perlu view sebenarnya. Ada tekniknya di sana. Nah, kalau misalnya dari MVC sendiri, di dalam bukunya apa itu namanya ya, GOF, Gang of Four Design Pattern, MVC itu disebutkan bahwa ada pemanfaatan observer pattern di sana. Nah, jadi pemanfaatan observer pattern ini digunakan ketika controllernya ketika nilai yang ada di model itu berubah, langsung aja nilainya itu dikasih tahu ke nilai yang diobserve-nya. Kalau misalnya di Android kan namanya list data ya. Ketika nilainya sudah berubah, si activity yang observe si nilai observer yang ada di model akan langsung dapat nilainya dan langsung bisa ditampilkan ke elemen view-nya, entah itu teks ataupun edit text ataupun list. Itu salah satu penggunaan observer pattern di MVC. Dan di bukunya Gang of Four pun dikatakan seperti itu. Nah, Mas, ketika controllernya, boleh potong bentar ya. Ya. Ini salah satu contoh potongan framework. Jadi framework tuh begini sebetulnya.
gabungan beberapa design pattern yang saling komunikasi, yang saling berelasi untuk membentuk suatu solusi dalam suatu domain kasus. Jadi kan ini ada dua ya. Ini hanya saya bilang potongan karena nanti kalau framework lebih banyak lagi. Contoh MVC di sini digabungkan dengan si observer-nya, di mana observer nanti tugasnya dia mengupdate nilai kalau terjadi perubahan nilai, dan nanti ketika dia mengubah nilai, dia akan masuk atau menghubungi si MVC-nya, di mana nanti si MVC-nya itu yang ngatur petualangan data atau alur data yang nantinya bakal disajikan di dalam view-nya itu sendiri. Nah, ini framework sebetulnya. Potongan kecilnya ya. Karena framework nanti ada batas minimum berapa design pattern yang diaplikasikan. Jadi kelihatan bedanya sekarang library, kelas library, lalu bedanya design pattern, dan bedanya framework. Seperti itu. Kebayang ya, teman-teman dan Mas Ajis? Dia sebetulnya secara nggak sadar, ya JDK itu framework sebetulnya. Android JDK segala macam itu, atau Android SDK itu adalah sebuah bentuk framework di mana di dalamnya ada beberapa design pattern yang saling berelasi dan berkomunikasi untuk membentuk satu domain solusi. Nah, tentunya domain solusinya adalah di dalam pengembangan si perangkat lunak mobile seperti itu. Oke, itu tambahannya. Silakan dilanjut lagi, Mas Ajis. Baik, terima kasih Pak Adam. Oke, baik itu untuk MVC. Bagaimana kalau misalnya MVP? Nah, kalau di MVP itu si view butuh si presenter. Nah, presenter pun butuh view lewat interface. Nah, si presenter itu ketika dapat nilainya dari si view, langsung saja dikalkulasikan ke model. Nah, setelah dapat nilainya dari model, ditampilkan ke view lewat interface tadi. Jadi bukan saling memiliki objek satu sama lain, dan literally view-nya gitu sih activity atau fragment, tapi si interface dari si view-nya itu sendiri. Baik, kalau misalnya VVM bagaimana? Nah, kalau misalnya VVM di Android itu sebenarnya ada library live data. Jadi live datanya itu disimpan di view model. Nah, activity itu butuh view model kan. Nah, setelah dapat si objeknya view model, kita minta view yang live datanya itu supaya nge-observe ketika ada nilainya berubah. Jadi bisa dikatakan si activity itu subscriber ke si view model. Jadi ketika view model punya nilai yang berubah, akan kasih tahu ke yang nge-subscribe nilainya. Nah, nilainya berubah dari mana? Dari kalkulasi yang telah dilakukan di model. Oke, baik. Itu overview-nya. Lanjut, yuk kita ngoding. Silakan yang mau ikut ngoding bareng, dibuka saja Android Studio Project-nya. Yang di link GitHub yang try MVC MVP. Oke, saya stop sharing screen dulu. Sudah tampil? Sudah, Jis. Sudah. Oke, baik. Untuk desain pattern yang pertama. Tadi kita jelasin dulu belum project apa yang harus dibukanya nih? Yang nyajiin beberapa link project ya, biar yang bisa ikut bisa tahu dulu, sebutin dulu project yang mana yang dibuka, give her or his sometimes to open the project first before you talk too much about the project, oke? Yes? Oke, baik, terima kasih Pak Adam. Oke, sambil nunggu teman-teman buka Android Studio-nya, mungkin ada sesi Gradle-nya yang lama ya. Lanjut, overview project. Jadi si project yang udah saya siapkan di sana itu konversi suhu dari Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Jadi ketika nilai Celsiusnya berubah, kasih 0, 1, 2, 3 itu langsung merubah ke Reaumur dan Fahrenheit-nya tanpa ada button proses. Nah, masih belum muncul, Mas? Iya, masih loading di sini. Nah, oke. Oke, sekarang gimana? Aman? Masih belum. Still loading. Nah, entah kenapa. Mungkin open your GitHub first, and you can show what kind of project that you want to show them. Silakan.
Nah, bingung yang mana? Nah, udah cukup lah segitu bisa kelihatan lah ya. Kalau di slide sedikit susah. Jadi di project yang udah saya siapkan itu ada 2 kelas. Yang pertama itu Celsius.java, di mana itu ada bentuk model yang akan mengkonversikan nilai ke Fahrenheit dan Reaumur. Nah, ada juga kelas view yang sudah saya siapkan. Ini bentuknya activity, di mana ketika Celsius teksnya berubah, itu sudah saya siapkan juga. Ada 3 callback yang diberikan oleh Android Studio di text watchers, before text change, on text change, sama after text change. Nah, oke, kita di MVP buat interface main view. Kita langsung aja buka Android Studio-nya ya. Project-nya mana dikasih tahu? Udah tadi Pak, di link GitHub-nya tadi. Ada ya, di show agak perlahan. Nah, ini belum muncul tadi. Nah, silakan teman-teman buka dulu project-nya, try FVVM, strip MVC, strip MVP. Kalau yang sudah melakukan cloning atau download, ya silakan tinggal open at your Android Studio. And let's give some time to open the project because the Gradle must be synced. Ini kalau yang mungkin bisa di-copy ke message ya. Bisa di-copy ke message itu bisa. Khawatirnya salah ini. Nah itu. Ya. Ke sebetulnya udah diberikan Pak Alif ininya slide-nya. Oh, udah ya. Udah. Nah, jadi anak-anak sebenarnya sudah. Cuman memang kalau Android kan apalin lah ya, Gradle. Ya, harus sinkronisasinya online dan segala macam. Kalau mereka tidak nurut kemarin untuk bersiap dulu kan agak lama juga itu. Nah, itu. Okay, maybe you can zoom in your text first. This. Ya, sedikit diperbesar aja. 18 will be better. 18 maybe. Ini cukup? Cobain dulu apply. Oke, dulu coba. Oke, enough. Sip. Oke, kita bakal coba desain pattern MVP dulu ya. Langsung saja di sini klik kanan, new, ada Java class. Kita buat namanya main view. Pastikan ganti ke interface. Oke, sudah. Dilanjut aja nanti kalau mereka di dalam bisa raise view-nya ini kita bagaimana? Dilanjut saja, nanti kalau mereka ketinggalan tinggal raise hand. Yang penting tempomu agak dipelanin. Nanti ketika kamu bicara agak cepat banget. Oke, baik. Nah, setelah buat main view-nya yang berbentuk interface, kita pengen dari presenter itu nampilin nilai Fahrenheit sama nilai Reaumurnya. Jadi kita buat sebuah void show Reaumur. Oke, langsung saja tipe datanya berupa string si Reaumurnya. Duplicate, Ctrl D, ganti show Reaumur jadi show Fahrenheit. Namanya juga berubah jadi Fahrenheit. Oke, sudah. Lanjut, kita buat kelas presenternya yang namanya main presenter. Itu. Lalu setelah buat variabel penampungnya, kita buat konstruktor tadi. Buat munculnya yang tadi itu cukup pencet Alt Insert. Lalu kita pengen ketika konstruktornya dibuat, dia juga memasukkan nilai si view-nya. Oke, sudah terbuat. Nah, setelah itu kita buat sebuah fungsi yang akan mengkalkulasikan nilai si Celsius ke Fahrenheit dan Reaumurnya. Calculate string
Celsius. Oke, sebelum kita olah, kita cek dulu sebenarnya si nilai Celsiusnya itu empty nggak sih? Kalau misalnya empty, kita isikan saja Celsius sebagai 0. Oh, sorry. Nah, setelah kita pastikan nilainya itu nggak kosong, kita set sebagai 0. Lalu kita buat modelnya Celsius. New Celsius. Nah, kita set nilai si Celsiusnya itu berapa sih? Sorry. Celsius model lagi. Itu double to parse double Celsius. Jadi si modelnya itu butuh nilai Celsius yang berbentuk double, jadi si presenter perlu mengubah yang awalnya string ke double. Nah, setelah itu kita dapat nilai, setelah di set nilai Celsius, kita minta si model untuk kalkulasikan si Fahrenheit dan si reamurnya. Kita tampung dulu di string Fahrenheit model dot to Fahrenheit. Karena ini butuhnya berupa string, kita cast ke string. Lanjut ke reamur model dot to reamur, sama cast juga ke string. Nah, setelah nilainya dapat, Fahrenheit-nya berapa, reamurnya berapa, kita minta view untuk untuk tampilkan nilai reamurnya dan nilai si Fahrenheit-nya. Oke. Nah, sisi presenter beres. Nah, kita tinggal ubah sisi view-nya. Implements main view. Nah, ketika ada error seperti ini, kita alt enter saja, lalu implement methods. Dua metode ini akan diimplement di kelas ini, kelas main activity ini. Nah, setelah main activity ini mengimplementkan si main view, kita buat dulu variabel penampung si presenternya yang diinisialisasikan di onCreate, di lifecycle onCreate presenter new main presenter this. Oke, sudah. Sekarang di Celsiusnya, ketika teksnya berubah after text change, kita pengen nilainya itu langsung dikalkulasikan oleh si ke presenter dengan nilainya adalah yang dari editable to string. Editable itu ini maksudnya ya. Jadi callback-nya itu ada di sini. Ketika editable-nya ketika nilainya berubah ada di editable. Karena objeknya berbeda bukan string, kita cast to string dulu. Nah, setelah presenter melakukan kalkulasi, dia akan memanggil tuh main view, show reamur. Nah, tinggal kita ngapain di sini. Nah, reamur dot set edit text. Oh wait. Set text si reamurnya. Sama yang di sini Fahrenheit, set text si Fahrenheit-nya. Oke. Ada yang ketinggalan? Lanjut, kayaknya masih belum. Oke, sambil lanjut saya coba run ya.
Oke. Oh, sorry. Beda reference disk, Remur, set text. Oke, misalnya kita masukkan nilai 90. Nah, langsung berubah di sini. $80, 100. Ya, itu untuk desain pattern MVP. Mungkin sebelum saya lanjut ke desain pattern yang lainnya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan teman-teman yang mau Atau bertanya. mungkin teman-teman ada yang ketinggalan. Ini yang lain pada masih ada nggak? Soalnya kan nggak on cam nih. Masih memperhatikan teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Sip. Good. Lanjut, Mas Ajis kalau nggak ada mah. Oke, setelah kita implementasikan desain pattern MVP, kita akan juga kenalan dengan desain pattern si MVC. Ya, MVC. Oke, saya hapus dulu yang presenter. Kita mulai dari nol ya. Yang main activity pun saya reset. Nah, jadi bersih lagi. Oke. Nah, karena sebenarnya kan ada observer yang disimpan di Celsius ya, di model maksudnya. Kita perlu modifikasikan dulu si modelnya itu sendiri. Oke. Oh, kita perlu buat dua properti yang akan menampung nilai Fahrenheit, Remur, ya, dan si propertinya ini akan di-subscribe oleh si view-nya. Kalau di Android ada yang namanya mutable live data. Private mutable live data yang tipe datanya adalah string untuk menyimpan nilai Fahrenheit, duplicate, dan Remur. Oke. Setelah itu kita buat konstruktor yang akan menampung nilai ini semua, akan menginisialisasikan nilai ini semua. Namun untuk Celsius kita isikan dengan 0 terlebih dahulu. Untuk Fahrenheit kita inisialisasikan dengan mutable live data. Remur pun sama, new mutable live data. Nah, karena sebenarnya si view dan si controller itu mempunyai referensi yang sama, kita akan mengimplementasikan desain pattern yang namanya singleton. Nah, pertama kan ubah konstruktornya jadi private, lalu buat variabel penampung juga namanya private static instance. Yang diinisialisasikan ketika pemanggilan get instance. Klik. Static Celsius synchronize. Jika instance-nya kosong, kita inisialisasikan si instance tersebut. Lalu return si instance-nya. Oke, baik. Nah, ini kan private si mutable live data yang akan disubscribe oleh view, Fahrenheit sama Remur. Kita perlu getter untuk supaya si view-nya bisa subscribe. T insert getter untuk dua ini saja.
Oke. Oh, posisinya salah. Kita cut, pindah ke bawah. Nah, kita tuh nggak ingin si view-nya itu bisa merubah nilai dari si Fahrenheit. Maka kita ubah menjadi live data biasa, bukan yang mutable. Oke, sudah. Nah, lanjut kita laksanakan kalkulasinya si Reamur ini dan mengubah si live data nilai yang disubscribe oleh view tadi. Jadi kita tampung dulu double Reamur. Nah, setelah dapat nilainya, kita ubah. Kita kasih tahu si Fahrenheit, si Reamur nilainya berubah kalau set value Reamur. Nah, di cast to string. Oh, ini juga udah bukan yang berupa fungsi ya, langsung jadi method karena tidak diperlukan nilai dari si Reamurnya ke presenter. Nah, ini juga sama, kita tampung dulu nilai dari si Fahrenheit-nya. Lalu kita kasih tahu kalau nilainya berubah. Cast to string juga. Oke, sisi model sudah beres. Kita lanjut ke buat controllernya. Controller. Oh ya, sorry. Kalau misalnya ada ketinggalan, open mic aja ya. Sebelum itu juga perlu dibuat yang namanya interface si main view. Nah, si controller ini perlu reference dari si view. Jadi kita buat properti namanya view dari tipe datanya si main view. Juga modelnya Celsius as model. Oke, kita inisialisasikan di konstruktor. Nah, modelnya kita tidak minta untuk si view memasukkan nilainya. Jadi kita panggil saja Celsius get instance. Oke, setelah selesai inisialisasi konstruktornya, kita buat sebuah fungsi yang akan mengkalkulasinya. String Celsius. Oke, sip. Oh, sorry. Enggak. Nah, keterkaitan dengan si controller dengan view-nya itu beda dengan presenter tadi kita suruh buat nampilin, tapi si view akan memberikan nilai dari si controller akan mendapatkan nilai dari view lewat interface ini. Jadi kan kita tuh butuh nilai Celsiusnya ya. Jadi di sini kita perlu buat fungsi yang mendapatkan nilai si Celsiusnya itu dari si view. Get Celsius. Oke, sudah. Nah, ketika fungsi kalkulasi dipanggil, kita akan meminta view nilai Celsiusnya berapa sih? View.get Celsius. Nah, kita juga perlu validasikan kalau si nilai Celsiusnya ini is empty, kita set Celsius sebagai 0. Nah, ketika sudah, kita parse terlebih dahulu si nilai Celsiusnya. Double parse Celsius double to parse double nilai Celsiusnya. Jadi tipe datanya berubah sekarang. Lalu kita set
nilai Celsiusnya ke si model. Oke. Nah, terus kita minta model untuk kalkulasikan nilai reaumurnya dan kalkulasikan nilai Fahrenheit-nya. Oke, segini teman-teman. Mungkin ada yang ketinggalan. Untuk controllernya terlebih dahulu, view dan Celsiusnya. Oke, mungkin nggak ada ya. Aku lanjut aja di view-nya. Si kelas ini akan mengimplementasikan interface main view. Nah, ketika controller tuh minta get Celsius, kita akan memberikan nilai si Celsiusnya, get text to string. Nah, setelah text Celsiusnya berubah, kita pun harus minta controllernya untuk mengkalkulasikannya. Jadi kita buat terlebih dahulu propertinya dan inisialisasikan new main controller. Yes. Kita panggil ketika teksnya berubah, controller kalkulasikan dong. Nah, selain itu kita pun perlu menampung view-nya, kan menampung nilai view. Kita perlu menampung nilai si modelnya. Jadi si view ini akan memiliki properti model, inisialisasinya di sini. Celsius.getInstance. Nah, walaupun nilainya berubah, tapi kan view belum mengobserve ya, belum subscribe nilai si modelnya. Jadi kita buat fungsi namanya setup observer model.get reaumur observe. Life cycle-nya itu si activity ini, lalu nilai observernya ini saya pakai lambda function biar mudah dibaca. Nah, setelah dapat nilai reaumurnya, kita apakan? Kita tampilkan nilai si reaumurnya di reaumur set text si reaumur itu sendiri. Lanjut untuk Fahrenheit-nya juga sama. This Fahrenheit set text Fahrenheit. Oke. Saya coba run ya. Ada yang ketinggalan? Nah, ini kebetulan sudah running. Dan masukkan nilai Celsiusnya berapa? 90, sudah terintegrasi ya. 100, 200. Ya, sudah berubah juga nilainya. Oke, itu untuk aset untuk MVC. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau yang ketinggalan? Aman, Kang. Aman ya? Oke, baik. Terima kasih. Setelah MVC ini selesai, kita lanjut ke desain pattern MVVM. Kita delete dulu si controllernya. View-nya juga sama. Kita kembalikan kondisi si activity-nya. Oke, baik. Langsung create new main view model yang mengextend dari view model yang ada di Android. Ya, kalau misalnya teman-teman tadi nge-running ada error, berkabar aja ya, open mic aja.
Oke, baik. Kita kalau kali ini kita nggak ngerubah si model Celsius, tapi kita berikan langsung nilai kita akan membuat properti yang berupa private si modelnya itu sendiri. Mutable data of Celsius dengan nama model aja deh. Jangan lupa kita pun perlu buat konstruktor untuk menginisialisasikan nilai dari modelnya itu. This model new mutable data. Nah, si view-nya pun perlu kan nilai subscribe si model ini. Jadi kita buat sebuah fungsi berupa live data supaya view tidak bisa mengubah si modelnya itu. That model. This model. Oh, itu. Baik. Baik, itu kita buat sebuah fungsi metode maksudnya yang akan mengkalkulasikan nilai Celsiusnya. Jangan lupa kita pun perlu memvalidasikan nilai Celsiusnya apakah is empty. Kalau misalnya empty, kita set Celsiusnya menjadi 0. Nah, setelah nilai Celsiusnya kita pastikan ada nilainya, kita parse ke double. Oh. Setelah dapat nilai double dari si Celsius, kita ubah nilainya. Oh, kita inisialisasikan dulu model yang bukan mutable live data maksudnya ya. Celsius sama dengan new Celsius. Kita set nilainya. Kita set nilainya si Celsiusnya itu sendiri. Nah, terus kita kasih tahu kalau modelnya itu sudah berubah loh dengan model yang sudah kita buat di sini. Nah, oke, seperti ini untuk kelas main view model. Agak mirip dengan presenter ya sebenarnya. Cuman ada nilai yang di-observe atau di-subscribe oleh view. Lanjut ke sini, yaitu main activity. Dia nggak perlu implement apapun, tapi kita perlu variable penampung, konstruktor penampung si view modelnya. Setelah kita buat, kita inisialisasikan dengan cara view model provider. New view model provider, this get si main view model class. Di sini kita nggak nge-new langsung si main view model karena si Android Studio sendiri punya kelas yang akan menginstansiasi si main view modelnya. Dengan adanya owner list-nya sendiri, dia akan langsung mendeteksi jika life cycle-nya itu berubah, apakah itu ada di on create, on stop, ataupun on destroy, view model itu langsung hilang. Jadi memorinya ikut terbebas. Oke. Setelah inisialisasikan view modelnya, kita minta untuk view model untuk kalkulasikan nilai Celsius yang telah didapatkan. String. Nah, udah kita suruh nih buat kalkulasi. Kita juga perlu untuk mensubscribe si
nilai yang ada di view model. Kita buat fungsi namanya setup observer. Alt enter, create method, langsung saja view model, get model, observe this. Yap, seperti itu. Nah, kita minta supaya si edit text Fahrenheit-nya berubah. Set text dari model to Fahrenheit, cast to string. Yang ini pun sama. Framework, set text, model to framework. Oke, kita run. Oke, sudah run 90. Oke, sudah 900, 9.000, sudah. Dia akan langsung berubah nilainya di sini. Itu untuk desain pattern MVVM. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ketinggalan? Itulah 3 dari desain pattern yang setelah saya bawakan terkait arsitektur ya, MVC, MVP, MVVM. Di sini mungkin untuk ada ya. project yang utuhnya sudah di-upload ke GitHub belum? Yang udah ada solusinya? Udah. Udah ya? Ada Udah, udah. Berikan. Ada di slide juga ada, Pak. Oke, sip. Nuhun ya. Oke. Nah, sedikit tips sebenarnya di MVC, MVP dulu nih. Setelah diimplementasikan semuanya, kan life cycle dari view model view itu bisa dapat berubah ya. Ketika itu pindah activity, ketika itu view-nya dihancurkan oleh si Android. Nah, tapi kita nggak tahu sebenarnya si presenter itu masih ada atau enggak. Ketika on destroy, sebaiknya kita kosongkan dulu nilainya. Gitu. Jadi ketika activity-nya hancur, presenternya ikut hancur, activity baru bisa tampil. Nah, ketika activity yang main activity itu dimunculkan kembali, presenternya pun diinisialisasikan kembali. Nah, kalau misalnya nggak dihancurkan terlebih dahulu, kita nggak tahu presenter yang tadi itu masih ada atau nggak. Malah diinisialisasikan lagi, itu bisa mengakibatkan memory leak sebenarnya. Kalau di MVVM, Android-nya itu sendiri yang sudah menghandle. Makanya tadi. Silakan, Jis. Oke. MVC. Terakhir itu dari MVVM. Ya, jadi di MVVM itu yang inisialisasikannya bukan kitanya, tapi yang menginisialisasikan itu adalah si view model provider-nya. Jadi Android itu sudah cukup pintar dalam menghandle ketika activity-nya itu berubah, apakah itu rotasi ataupun on destroy, view model pun ikut berubah, ikut hancur bersamanya, on destroy dipanggil. Nah, ketika kalau yang ada di MVP atau MVC, kita sebaiknya panggil dulu di on destroy, presenternya dinolkan. Jadi ketika presenternya diinisialisasikan kembali, memorinya itu sudah bebas gitu. Jadi sudah dipastikan bahwa presenter yang lama itu hilang, terus dibuat lagi. Gitu.
Oke, mungkin ada yang ditanyakan nggak dari 3 arsitektur pattern yang telah saya jelaskan. Takutnya ada yang ketinggalan, ada yang bingung, sebenarnya ngapain sih bisa-bisa kan tadi udah ya. Oke, mungkin ada yang ikut coding bareng, ada yang error nggak? Saya mungkin karena Android Studio-nya tadi agak-agak nge-lag, jadi ketinggalan sebenarnya. Cuma nanti bisa dilihat di GitHub sih sebenarnya, Kang. Atau non, Kang. Oh, oke. Kalau boleh tahu ketinggalannya di mana? Tadi dari yang MVC awal, nggak tiba-tiba nge-hang aja si Android Studio-nya. Oh alah, ya sih Biasa. emang resource-nya Android Studio gede sih. Iya, nanti lihat di itu aja GitHub aja, Kang. Oke. Sebelum ada API, adanya Android Studio dulu. Untuk manggang, untuk masak gitu. Android Studio. Karena paling cepat bikin panas laptop ya itu Android Studio memang. Bikin ruangan hangat ini. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang tanyakan, aku mau lanjut jelasin dari desain pattern yang awal tadi kan ada saya jelasin beberapa ya. Yang pertama itu ke boulder pattern dulu deh. Nah, di sini saya mengimplementasikan desain pattern builder-nya yang tadi pakai yang disediakan oleh Android Studio, alert dialog. Kita minta title-nya itu seperti ini, apa sih pendapatmu? Message-nya apakah karakter lore lebih enak dari Black? Kalau misalnya nggak setuju, apa yang dilakukan? Kalau misalnya setuju, apa juga yang dilakukan? Oke, sekalian saya juga inisialisasi project yang lain. Oke, coba di-run kalau yang si boulder pattern. Nah, ini sudah muncul pop-up-nya. Apakah pendapatmu? Nah, ketika tidak setuju ini diklik. Nah, teks yang ada di view-nya itu berubah. Kamu milih tidak setuju. Ya. Jadi ini adalah callback-nya. Ini pun callback-nya. Yang atas itu callback untuk negatif button. Yang kiri, yang positif button itu yang kanan. Ini callback-nya juga. Oke, lanjut ke retrofit. Kalau yang di retrofit, nah, kan tadi itu retrofit bahasanya terkait packet pattern. Ya. Packet pattern. Nah, setelah retrofitnya itu diinisialisasikan di sini, berikut dengan API interface-nya, kan manggil nih, get food reinforcement FBA. Nah, yang ada di sini itu kita cuma tahu ada interface-nya aja, yang sudah diinisialisasikan ketika di sini. Packetnya itu dilakukan di belakang sini.
Jadi semua fungsi-fungsi retrofit itu bisa kita panggil di sini. Clone, enqueue, execute is cancelled, execute request, sama timeout. Karena memang kita ingin retrofitnya itu, atau buat teman-teman yang pakai JS Axios, memanggil si endpoint-nya ini, enforcement.json, maka panggilnya fungsi enqueue. Nah, ketika dapat responsnya ngapain? Ketika gagal ngapain? Nah, ini buat ini aja ya. Buat sementara aja kita hanya ngeprint stack trace-nya saja. Nah, ini ketika sudah mungkin nggak kelihatan perubahannya. Nah, awalnya hello world, nah berubah langsung dari jadi response-nya yang ada di JSON. Nah, selain itu juga sebenarnya retrofit melakukan perubahan yang awalnya string, kan JSON itu string ya sebenarnya. Berubah jadi kelas-kelas Java dari Metal, OpenVFDA, Response, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk package. Lanjut ke observer pattern. Nah, yang observer pattern ini pakai mutable left data langsung sama kayak yang ada di view model sama si controller. Nah, ketika datanya berubah, ketika view lagi. Main activity ini mengobserve nilai yang ada di atas observer tadi. Ketika nilainya sudah dapat, apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan? Scannernya adalah setiap 1 detik teksnya akan berubah ini, dan ini. Cuaca hari ini cerah ya, kamu suka nggak cerah gini? Enaknya ngapain ya? Oke, kita lihat. Hello world. Nah, 1 detik pertama, 2 detik, 3 detik. Nah, jadi seperti itu. Dan hello world subtext-nya dilakukan sekali. Itu untuk observer, untuk adapter. Gitu. Kalau adapter pattern, jadi ada sebuah view yang berupa checkbox dan teksnya. Nah, ini isinya berupa daftar makanan, yang dimana adapter ini akan menginflate, maksudnya itu merender XML yang ada di sini, yang ada di kanan, ke recycle view. Nah, dilakukannya di sini, di on-bin file holder. Sebenarnya ketika rendernya di sini, ketika perubahan data ngeset teksnya ada di bin. Di mana binnya itu perlu view holdernya itu, pemegang si tampilannya. Oke, coba kita eksekusi. Jadi bisa dibilang adapter pattern yang ada di recycle view itu mengadaptasikan yang awalnya view cuma 1 dan bisa dilakukan berulang. Ya, jadi seperti ini. Teksnya pun berbeda-beda ya, tergantung dari listnya yang saya kasih. Kali ini saya kasihnya burger, salad, sayur lodeh, sama lumpia basah. Ketika diklik pun nggak semuanya berubah ya, soalnya kan pakai recycle view, jadi setiap view-nya dirender berdasarkan data yang ada di sini. Oke, itu demonstrasi dari desain pattern yang sudah saya bahas di awal. Oke, ada yang mau ditanyain? Informasi tambahan builder pattern-nya sudah diberikan ya di Telegram. Jadi ibaratnya ini kayak kita tuh ngasih potongan-potongan Lego, kalian tinggal mesen mau Lego yang mana nanti dibentuk jadi satu hal. Kalau Ajis contohnya ini untuk mesen ini ya kayak makanan ya Jis ya. Iya, Pak. Ya, misalnya burger, salad nanti tinggal dibentuk dan seterusnya. Itu berguna banget untuk builder pattern.
dan paling sering digunakan juga di beberapa kasus. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Atau mungkin penjelasan saya kurang jelas. Ada yang minta dijelaskan lebih gitu. Udah jelas kok. Kalau saya pribadi jelas. Ini tinggal masalah terbiasa atau enggak ngoding Android aja sih. Tapi selebihnya disampaikannya dapat kok. Oke, baik. Kalau misalnya kalian ditanyain, terima kasih juga udah memperhatikan. Kita lanjut ke yang namanya tugas. Nah, domain kasusnya berbeda kali ini, yaitu yang awalnya dari meter ke kilometer sama sentimeter. Source code-nya ada di slide. Saya copy dulu ya ke chat Zoom. Yang ini awal source code-nya pakai MVC, silahkan diubah ke MVP dan MVVM. Saya juga udah lihat ada di LMS surat pengumpulan tugasnya. Kalau misalnya nggak ada yang tanyakan, terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang waktunya diskusi. Silakan diaktifkan kameranya. Mas Ajis punten untuk di unshare dulu screen-nya. Oke. Ya, tadi teman-teman sudah melihat bagaimana desain pattern diaplikasikan dalam Android. Sebetulnya memang, sekali lagi, seperti yang saya bilang di awal, bahwa desain pattern itu tidak melulu masalah programming language. Artinya setiap programming language itu bisa saja memiliki desain pattern-nya sendiri-sendiri. Tapi kalau teman-teman lihat, ya bentuknya mirip kan? Kayak builder ya builder, bentuknya kayak gitu. Kayak Facet kemarin kan udah saya pernah jelasin tuh ketika bahas yang structural, ya bentuknya mirip walaupun itu diaplikasikan ke Android dan seterusnya gitu. Nah, kemiripan seperti inilah yang nanti memang akan teman-teman rasakan kalau teman-teman makin sering untuk melakukan programming dalam suatu bahasa. Ya, dan juga mungkin dalam suatu bahasa tertentu ada desain pattern yang ada desain pattern yang tidak, atau mungkin caranya berbeda dengan desain pattern pada umumnya, itu boleh-boleh aja, tergantung dari bahasa pemrograman itu sendiri. Oke, seru kan ngoding? Nggak sulit sebetulnya, cuman ya gitu, udah saya kasih tahu di awal, kalau mau ngikut programming yang kali ini, teman-teman harus sudah nginstal dari minggu lalu udah mulai ngejalanin projectnya. Karena untuk Gradle sinkronisasi aja itu butuh waktu yang lama, tergantung internet dan kecepatan memori dari komputer teman-teman masing-masing. Kemudian membuka project itu kalau bisa 5 menit sebelum kuliah udah dibuka projectnya, karena kalau nggak yang hang dan segala macam, itu lazim terjadi karena memang Android Studio berat sekali ya. Untuk ukuran project yang kecil, dia akan membuka emulator dan segala macamnya. Lalu, emulator kalau nggak disiapin juga kan itu butuh waktu lagi. Mana komputernya mungkin nggak terlalu bagus, jadi lama lagi, dan seterusnya. Ya, seriusin aja programming lah, gitu. Nanti ke depannya pun, kalau kalian udah serius programming, kalian kerja di startup, kalian akan diberikan laptop bagus kok. Sama si startupnya. Itu bisa dikasih, biasanya kalau untuk yang Windows, ThinkPad, gitu ya. Kalau untuk yang suka dengan macOS, ya biasanya dikasih MacBook, seperti itu. Makanya semangat gitu biar dapat laptop bagus, ayo belajar dari laptop jelek dulu. Itu benar-benar dikasih ya, jadi kalau kalian di Tokopedia, Traveloka atau apapun itu yang kayak macam sekarang ada fintech yang baru, itu juga ngasih benar-benar MacBook gitu. Bahkan untuk yang UI UX pun dikasih gitu. Tidak harus selalu jadi programmer. Intinya ya bergeraklah di bidang software engineering. Nanti kalian nggak perlu minta duit orang tua, kalian bisa punya laptop bagus, itu aja sih intinya. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Untuk tugas besar, ada pertanyaan nggak? Jadi tugas besar intinya kalian pilih dulu domain kasusnya. Domain kasus ini misalnya bisa buat perpustakaan, bisa buat apa, dan seterusnya, atau restoran. Yang fiktif aja, maksudnya tidak perlu sampai studi kasus ke tempatnya, itu sulit lah nanti.
Tapi kalian membayangkan kalau kalian bikin software untuk restoran, tuh kira-kira ada desain pattern apa sih yang bisa kalian buat seperti itu. Nah, desain pattern-nya tidak boleh sama dengan apa yang sudah diajarkan di saya dan Pak Alif. Kalau yang tadi dibahas sama Ajis masih boleh sama ya. Jadi misalnya kayak MVC itu udah nggak boleh, fake cat itu sudah nggak boleh, harus di luar dari yang biasanya. Jadi kalian tugasnya mencari lagi desain pattern yang lain. Contoh builder tadi boleh, karena builder kan belum dibahas secara langsung oleh saya dan Pak Alif, itu boleh intinya. Nah, nanti minggu depan Farhan akan membawakan materi tentang desain pattern di JavaScript. Nanti kita akan lihat bagaimana JavaScript memandang sebuah hal desain pattern. Tapi tentunya untuk JavaScript nanti Farhan harus bisa memberikan dulu prerequisite-nya, harus installin apa dan seterusnya. Mungkin jangan terlalu masuk ke ranah-ranah JavaScript yang butuh banyak sekali hal yang disiapkan ya. Ini kalau bisa tarik ke yang lebih sederhana biar mereka dapat dulu. Tidak harus sampai yang ekstrim dan segala macam. Oke, Pak Alif ada tambahan Pak Alif? Cukup, Pak. Oke. Sudah cukup jelas. Ada pertanyaan teman-teman atau sudah jelas? Oke, karena materinya disampaikan oleh Mas Ajis, saya minta kalian berikan tepuk tangan untuk Mas Ajis dan ucapan terima kasih di chatting untuk Ajis karena Ajis sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan ilmunya ke kalian. Saya berharap ke depannya kalian pun bisa seperti Ajis, bahkan mungkin bisa lebih baik nantinya dari Ajis gitu ya dalam menyampaikan materi, supaya nanti ilmu kalian nambah seperti itu. Oke. Terima kasih, Dis, sekali lagi. Sampai ketemu di minggu depan. Dikerjakan challenge-nya. Sudah saya perpanjang sampai minggu depan. Challenge-nya gampang. Dari sekian banyak, saya cuma minta ubah dari MVC ke MVP dan MVVM. Oke, terima kasih. Saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.